Itu tadi pernyataan pers dari Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, yang di-emphasize beberapa kali adalah Ahokers dan anak Abah pendukung Anies ini merapat ke paslon 3. Sebenarnya apakah ini sudah jadi salah satu jualan utama agar mereka memilih paslon nomor 3, tapi bagaimana untuk meyakinkan bahwa ini bukan hanya jualan saja di media, tapi memang sampai akar rumput juga demikian keadaannya? Ya, yang pertama memang tidak ada paksaan atau dorongan untuk itu semua, untuk mendukung salah satu, untuk anak Abah maupun apapun itu. Tapi yang jelas Pak Anies sudah memberikan sinyalnya melalui medsos dengan menerima Pak Pram dan Bang Dul di rumahnya, dan akhirnya kita lihat sendiri banyak sekali akhirnya tanggapan-tanggapan positif yang menyambut itu semua. Karena memang Mas Anies perlu menjawab itu semua. Jadi ini juga menjadi baik bahwa akhirnya pendukungnya Pak Anies dan pendukungnya Pak Ahok bisa bersatu dan membangun Jakarta bersama-sama dan memastikan semua janji yang disebutkan tadi itu bisa dieksekusi bersama-sama dan bisa diwujudkan untuk warga Jakarta. Kalau Bang Billy melihatnya apakah ini jadi jualan utama karena bagaimanapun juga kan Pak Ahok dan Mas Anies ini punya basis massa yang besar untuk di DKI. Nah, tapi kalau dari pasangan Ridho, apakah bisa meraih para pendukung mereka juga? Sebenarnya cukup menarik untuk melihat fenomena ini ya, karena mungkin teman-teman dari partai koalisi kami, khususnya teman-teman dari PKS, bisa memberikan jawaban yang sangat komprehensif. Dari teman-teman dari Gerindra juga bisa memberikan jawaban yang komprehensif, karena Pak Anies Baswedan sendiri partai pengusung beliau yang betul-betul loyal mendukung beliau menjadi seorang pemimpin adalah Partai Gerindra yang pimpinannya adalah Presiden Prabowo saat ini. Beliau didukung penuh oleh Partai Gerindra. Teman-teman PKS juga sama-sama mendukung Pak Anies Baswedan selama pemerintahan dan selama kepemimpinannya. Dan sekarang Gerindra dan PKS dua-duanya ada di koalisi yang mendukung Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Sehingga juga cukup menjadi pertanyaan yang menarik ketika melihat atau bahasa medianya PDIP mendadak Anies gitu. Padahal sebelum-sebelumnya banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Anies yang dikontra oleh teman-teman PDIP yang mengusung Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Jadi jangan lupa bahwa Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno itu diusung oleh partai PDIP yang lama secara historis berseberangan dengan banyak sekali kebijakan-kebijakan dari Pak Anies Baswedan. Sebaliknya Pak Prabowo yang merupakan pemilik dan pendiri Partai Gerindra itu betul-betul menyokong pemerintahan Pak Anies. Jadi kami melihat bahwa merupakan sebuah demokrasi yang baik ketika tokoh-tokoh saling mendukung satu sama lain, tokoh-tokoh saling bersilaturahmi, tidak ada yang spesial sebenarnya. Oke, kalau Mas Alma, di saat calon lainnya meraih simpati dari para tokoh dengan basis massa yang cukup besar di DKI, bagaimana dengan pasangan Anda? Ya, jadi Kak, ini anak Abah di sini nih. Ini saya anak Abah salah satunya. Tuh di situ banyak tuh anak Abah tuh, anak Abah Anies. Tepuk tangan dulu dong yang di sana. Ya, tuh. Banyak banget di sana. Jackmania juga banyak di kami. Ya, Ahoker juga banyak di kami. Tapi kan kita nggak perlu blow up kayak gitu-gitu Kak. Karena kami bukan menyasar kelompok Kak. Yang kami minta restunya, yang kami minta ridonya adalah, ya restu adalah warga Jakartanya Kak. Overall semuanya. Tidak berdasarkan golongannya, tidak berdasarkan siapa yang dia tokohkan ya. Jadi semuanya Kak, kami menyasar seluruh warga Jakarta. Maka setiap belusukan itu ya, setiap kami silaturahmi, mohon maaf, kami silaturahmi di lapangan, kami terima semua Kak. Ya, semua golongan, mau dia anak Abah, mau Ahoker, mau Jackmania, kita kumpul semua. Dan saya buktikan nanti ya, kita buktikan Darmakun, Jackmania bersama kami, anak Abah bersama kami, Ahoker juga bersama kami. Oke. Kami Tepuk bisa tangan buktikan. untuk seluruh pasangan calon nih, pendukungnya yang sudah mulai panas saat bicara soal siapa mendukung siapa, basis massa mana, mendukung basis mana, massa mana. Saya sekarang mau highlight juga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andi nih, bahwa how to-nya bagaimana untuk menerapkan visi, misi dan program ini belum terjawab di debat tadi. Nah, jadi soal transisi energi misalnya, apa sih realnya yang bisa dengan mudah ditangkap oleh masyarakat, terutama untuk membantu low income atau masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta? Kita bicara kalau tentang yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil tadi, seorang pemimpin itu dalam isu-isu climate change, dalam isu-isu transisi energi, dalam isu-isu karbon, perpaduan kemampuan dalam 3 hal. Pertama adalah
policy making, kemampuan untuk mengeluarkan kebijakan yang terbaik dan keberanian politik untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Yang kedua adalah teknokratis, kemampuan teknis, rekam jejak. Seseorang yang memiliki kemampuan mengeluarkan kebijakan politik tanpa mengerti teknis juga tidak akan menghasilkan sebuah output yang baik, termasuk dalam isu transisi energi. Dan yang ketiga adalah masalah komunikasi dan inklusivitas. Komunikasi dan inklusivitas maksudnya adalah bahwa isu-isu yang transisi energi kan isu atas, Ya. tapi bisa dikomunikasikan dengan baik, dipahami dan bisa menyentuh masyarakat kelas menengah ke bawah. Semua itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Bang Ridwan Kamil. Kita mungkin bisa berkomentar setelah debat, ya. Tapi kita perlu tahu bahwa dalam keterbatasan waktu 2 menit, seorang Ridwan Kamil mampu menyentuh aspek policy dan politik, teknokratis dan komunikasi yang cukup baik. Saya kasih contoh ketika beliau menjelaskan tentang circular economics. Kebetulan tadi disampaikan tentang circular economics, bagaimana merubah sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis menjadi memiliki nilai ekonomis dan menyentuh langsung masyarakat. Masyarakat dilibatkan partisipasinya dalam pengumpulan sampah di hulu, menghindari agar tidak lari ke TPA dan menghasilkan uang buat mereka. Tiga-tiganya lengkap di situ. Baik. Disampaikan oleh Bang Ridwan Oke, Kamil kalau tadi. dari, boleh tepuk tangan dulu, silakan. Nah, kalau dari Mas Alma, tadi untuk menjawab how to-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kalau dari Mas Alma tadi bagaimana untuk menyentuh? How to-nya kan belum tergambarkan, tapi secara sederhana, secara mudahnya seperti apa soal transisi? Ya, transisi energi tadi Kak, Bang Dharma udah jelaskan tadi. Dari diesel yang BBM ya dirubah jadi biodiesel. Dari rumput laut, dari buah nipah, dari mangrove ya, dari bakau. Nah itu dirubah menjadi ternyata kalau dirubah jadi biodiesel dari mangrove tadi, dari rumput laut tadi, lebih irit Kak. Jadi 1 liter biodiesel mangrove itu lebih irit 5 kali lipat ya, seperti 5 liter diesel atau BBM biasanya, solar biasanya. Dan kayak tadi lagi transisi energi tadi pengurangan emisi. Kita mengurangi lampu merah, titik macet kita kurangi sehingga ada overpass, ada underpass sehingga titik macet hilang ya dalam waktu 7 hari. Baik, terima kasih.